warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas strategi pendidikan ekonomi. Nah, saya Laili dan saya Nurul Hijab Marisa. Di sini kami berdua akan menjelaskan beberapa materi mengenai bab yang ada di kelas strategi pendidikan ekonomi, yaitu kelas maya. Baik, sebelumnya boleh minta tolong satu mahasiswa untuk operator. Saya Bu. Baik, silakan Mbak Deva. Terima kasih. Sebelumnya ini bagaimana kabarnya teman-teman dari pendidikan ekonomi? Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya, sehat walafiat? Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kelas maya. Kelas maya merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa atau mahasiswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lainnya. Untuk menyampaikan pembelajaran kelas maya selalu diidentikan dengan penggunaan internet. Jadi kegiatan kelas maya selalu mengidentikan dengan internet. Kelas maya memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer ataupun handphone tempat mereka masing-masing. Jadi kita belajar di rumah menggunakan komputer atau handphone seperti itu. Next, Mbak. Pengertian kelas maya secara bahasa yaitu kelas virtual. Menurut istilah, kelas maya yaitu sebuah lingkungan belajar yang ada hanya dalam konten digital yang disimpan. Jadi kelas maya itu sama seperti kelas-kelas kita biasanya seperti ini, tapi bedanya kalau kelas maya itu menggunakan teknologi. Kelas kita itu di handphone atau di komputer. Nah, sekarang kan kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ini namanya kelas secara langsung seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Lanjut, Mbak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan LMS. Ada yang tahu LMS ini apa? Gak ada yang tahu? Baik, LMS adalah Learning Management System. Apa sih LMS itu? LMS adalah perangkat lunak untuk perencanaan, pengiriman, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam sebuah organisasi, termasuk online, ruang kelas virtual, dengan program instruktur yang terpimpin. Nah, di sini kan perencanaan, pengiriman, dan pengelolaan kegiatan. Jadi seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Mbak Intan. Nah, jadi pembelajaran virtual itu bagaimana sih mengumpulkan tugasnya? Jadi untuk mengumpulkan tugasnya itu diperlukan perangkat lunak, yaitu contoh ya sepertinya kayak Spada, kayak Google Classroom ya kayak gitu. Oke, selanjutnya Mbak. Nah, jenis penyimpanan kelas maya. Salah satunya adalah LCMS. LCMS merupakan pengembangan lebih lanjut dari LMS. LCMS yakni Learning Content Management System adalah perangkat lunak untuk mengelola konten pembelajaran di berbagai bidang pelatihan pengembangan. LCMS tidak hanya dapat membuat, mengelola, dan memberikan modul-modul pelatihan saja, namun juga mengelola dan mengedit semua bagian yang membentuk sebuah katalog. Itulah yang dinamakan LCMS. Selanjutnya, nah, ini masih ada lagi ya. Jadi Learning Content Management System atau LCMS ini sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengimpor, mengelola, mencari, dan menggunakan kembali unit kecil dari konten pembelajaran digital dan aset yang biasa disebut sebagai objek pembelajaran. Aset ini dapat mencakup file media yang dikembangkan dalam penilaian item, simulasi, teks, gambar, atau benda lain yang membentuk konten dalam kursus tersebut atau yang diciptakan. Jadi untuk tugas-tugasnya bisa menggunakan aplikasi baik berupa teks, gambar, atau dalam bentuk lainnya. Gitu. Selanjutnya adalah Social Learning Network (SLN).
Ada yang tahu SKT ini apa? Gak usah tegang-tegang ya teman-teman mahasiswa. Di sini pembelajaran kita santuy tapi fokus. Jadi Iya. nggak usah tegang-tegang. Nanti saya takut di sini ya teman-teman. Apa ada yang tahu? Di sini ada tulisannya loh. Tinggal baca nggak mau kan? Gak ada yang mau ya? Ya udah katakan. SLN adalah pembelajaran yang terjadi pada skala yang lebih luas daripada individu atau kelompok belajar hingga skala sosial melalui interaksi sosial antara rekan-rekan. Ini mungkin atau mungkin tidak menyebabkan perubahan sikap dan perilaku. Jadi selanjutnya, Yang terakhir, oh bukan yang terakhir, masih ada lagi, masih banyak slide lagi. Jadi kita fokus dan santuy ya. Fitur kelas Maya. Yang pertama ialah konten yang relevan dengan tujuan belajar. Kemudian menggunakan metode instruksional seperti contoh praktek untuk membantu belajar. Jadi seperti yang kita pelajari bahwa berbagai strategi belajar yang paling bagus menurut Pak Fahim ya ialah strategi belajar secara praktek. Masih ingat kan teman-teman mahasiswa? Pasti masih ingat dong ya. Selanjutnya menggunakan elemen media seperti kalimat dan gambar untuk mendistribusikan konten dan metode belajar. Selanjutnya pembelajaran dapat secara langsung dengan instruktur atau belajar secara individu. Jadi secara instruktur itu seperti ini. Ini kalau kelas yang secara offline. Kalau kelas yang secara online ya seperti kita melihat dosen atau guru-guru yang sedang menjelaskan materi di Zoom meeting seperti itu. Kemudian membangun wawasan dan teknik baru yang dihubungkan dengan tujuan belajar. Next, Mbak. Yang terakhir ini ya, Mbak. Penerapan sistem kelas maya. 1. Ketersediaan hardware dan software pendukung yang dibutuhkan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai teknologi seperti komputer dan lain-lain, itu yaitu namanya hardware dan software. Kemudian tersedianya infrastruktur jaringan pendukung yang memadai, dan yang terakhir kebijakan yang mendukung pelaksanaan kelas maya. Nah, itu adalah beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Nah, kali ini kami ada salah satu tayangan video menarik apa nih Mbak Nurul untuk teman-teman mahasiswa. ya tentunya pasti tentang kelas maya ya. Jadi di sini ada video menarik buat teman-teman mahasiswa biar nggak bosan, biar nggak garing, biar nggak lesu. Silakan disimak terlebih dahulu ya. Musik video panjang itu. Nah, mohon maaf sebelumnya ini tidak ada suaranya karena ini ada gangguan sistem ya teman-teman mahasiswa. Ya, jadi kami ini mengambil videonya dari YouTube ya, supaya buat referensi kita belajar aja. Nah, ini salah satu contoh media atau kebijakan-kebijakan tadi yang dapat digunakan saat proses kelas maya. Dapat bisa menggunakan YouTube. Nah, jadi itu video yang dapat kita lihat ya bareng-bareng hari ini. Jadi intinya untuk masuk sebuah akun, untuk segala sesuatu aplikasi pastinya kita harus masuk menggunakan Gmail. Jadi kalian juga harus punya Gmail masing-masing ya. Itu penting banget untuk masuk di sebuah aplikasi kayak Zoom, terus Google Meet kayak gitu teman-teman. Baik teman-teman mahasiswa, dari berbagai video atau materi yang sudah kami berdua sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak paham langsung ditanyakan. Oke, sebelum teman-teman bertanya untuk Mbak Deva, dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih ya Pak. Terima kasih kembali. Nanti nilai
Bos. Oke. Teman-teman, siapa yang mau bertanya dahulu? Saya mau bertanya. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, Mbak. Perkenalkan, nama saya Yuni. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih pengelolaan kelas maya sehingga menjadi media pembelajaran yang menarik? Terima kasih Mbak Yuni atas pertanyaannya, bagus sekali nih ya. Cara mengelola kelas maya agar terlihat menarik. Ini sudah kami berikan contoh tadi salah satu bentuk kegiatan kelas maya seperti menampilkan video. Seperti contoh kita menggunakan media kelas maya berupa berupa Zoom meeting. Nah, di situ kita bisa menampilkan video, di tengah-tengah kita menyampaikan materi atau kita di akhir menyampaikan materi. Di situ kita bisa diselingi dengan video menarik yang pastinya dan berhubungan dengan materi yang disampaikan. Kemudian seperti contoh di Google Classroom. Di Google Classroom kita juga bisa menampilkan video. Nah, itu bisa dibuat untuk selingan agar kegiatan kelas maya tersebut bisa menarik. Yang kedua ialah video yang kita tampilkan itu menarik. Biasanya kan teman-teman melihat video yang B aja seperti PPT berjalan itu kan bosan. Gak menarik kan ya teman-teman mahasiswa. Kalau kita melihat video yang ada seperti kartun, kalau saya sendiri meskipun saya sudah mahasiswa, saya masih suka melihat video-video pembelajaran yang seperti kartun. Di situ saya lebih mudah memahaminya seperti itu. Kemudian mengadakan kuis tanya jawab. Setelah kita mengadakan kuis, ada nilai tambahan untuk kuis tersebut seperti itu. Jadi ya bisa menggunakan video Mbak Yuni, ya bisa menggunakan kuis dan menggunakan hal-hal menarik lainnya. Seperti itu Mbak Yuni. Bisa dipahami Mbak Yuni? Oke, bisa Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali ya Mbak Yuni. Kayaknya Mbak Yuni ini murah senyum ya. Iya, murah senyum sekali ini Mbak Yuni, pahalanya banyak sekali. Iya. Untuk selanjutnya siapa yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Reza Amiri. Saya izin bertanya ya. Jelaskan contoh kebijakan yang mendukung dan menunjang dalam pelaksanaan kelas maya. Baik, terima kasih Mbak Reza atas pertanyaannya. Kebijakan ya. Terus apa saja yang menunjang adanya kelas maya? Jadi tadi juga sudah saya jelaskan bahwa ada media Zoom, terus Google Meet, terus Classroom. Itu juga sebagai penunjang kita melaksanakan kelas maya ya. Karena kelas maya kan identik dengan virtual atau kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknologi ya tentunya. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka dengan virtual itu bisa menggunakan Zoom. Nah, nanti di Zoom juga kita bisa menampilkan sebuah PPT, video kayak yang tadi dijelaskan sama Mbak Intan juga kayak gitu. Mungkin itu jawaban saya. Apa sudah bisa dipahami Mbak Reza? Ya, terima kasih Bu. Baik, apakah ada yang masih dihubungkan lagi oleh teman-teman? Tidak. Iya, Bu. Bu. Kalau tidak bisa kita akhiri kelas kita pada hari ini ya. Cukup sekian dari saya dan Mbak Nurul. Apakah ada pesan-pesan dari Mbak Nurul untuk teman-teman? Baik untuk teman-teman, meskipun kita sekarang sudah tatap muka, jangan lupa kita tetap harus belajar bagaimana kita menggunakan teknologi. Karena semakin berkembangnya zaman, pasti teknologi akan semakin gencar atau semakin kayak semakin tinggi gitu yang menggunakan. Terus peringkat teknologi juga semakin meluas juga di dunia, dan tentunya di masa akan depan akan banyak lagi aplikasi-aplikasi terbaru, model-model pembelajaran yang terbaru dengan menggunakan web atau apapun itu. Jadi teman-teman jangan sampai gaptek dengan teknologi. Jadi kita harus selalu update, bedakan antara mahasiswa dan siswa. Jadi mahasiswa harus selalu update. Ingat, kita mahasiswa bukan siswa. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Kamera take 1002 kali 1 action. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar tentang memahami mengenai manfaat sumber belajar. Sebelum itu saya boleh minta tolong satu mahasiswa untuk menjadi operator. Dia sudah mas. Nah, di sini kita harus mengetahui ya pengertian sumber belajar. Secara umum pengertian sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Arti sumber belajar menurut beberapa ahli ya. Ada beberapa ahli yang mengatakan tentang arti sumber belajar tersebut, yaitu yang pertama Yusuf Hadi Miyaso, segala sesuatu meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan baik secara tersendiri maupun terkombinasi dapat memungkinkan terjadinya belajar. Yang kedua yaitu dari Edgar Bell, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Yang ketiga yaitu dari Rohani, sumber belajar atau learning resources adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar tersebut. Baik, sebelum melangkah ke slide selanjutnya, apakah ada yang tahu apa itu belajar? Ya. Ya, silakan. Belajar adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh agar paham dan dapat melakukan sesuatu. Mungkin ada dari yang teman-teman lainnya? Oke, baik. Jadi belajar adalah usaha sadar yang mana dulunya kita tidak tahu akan menjadi suatu tahu. Itulah prosesnya. Di dalam belajar sendiri pasti ada sumber-sumber belajar yang mana nantinya sumber belajar itu kita gunakan untuk proses dalam melakukan pembelajaran. Nah, baik, akan kami lanjutkan materi selanjutnya. Dan dari sumber belajar tersebut pasti ada manfaat ya Pak, ada manfaat dan ada fungsinya juga. Manfaatnya bisa kita ketahui yaitu menurut Rohani tadi manfaat sumber belajar antara lain meliputi memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua yaitu dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi apabila secara langsung dan konkret. Yang lainnya yaitu dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu dapat memberikan informasi yang akurat dan benar. Misalnya yaitu fungsi sumber belajar tersendiri yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, dan memungkinkan belajar secara simultan. Nah, baik, dari pemahaman oleh Kak Deva, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Atau ada yang belum paham? Ayo anak, ikut saya. Apakah ada? Kalau tidak, saya lanjutkan ya. Di sini kita memahami macam-macam sumber belajar. Banyak banget ya tentu sumber-sumber belajar itu banyak sekali. Yang salah satunya yaitu sumber belajar ini dirancang atau learning resource by design, yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan belajar. Contohnya adalah buku, modul, program audio, dan transparansi. Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan learning resource by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran namun dapat ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya pejabat, pemerintah, tenaga ahli, pemuka agama, orang kawan, kebun binatang, warga dan museum. Jadi secara tidak langsung kita itu sudah mempunyai sumber belajar ya dari buku, dari modul yang kita dapatkan pada saat kita sekolah dulu, atau sekarang pun secara langsung itu pekerjaan beliau, kegiatan beliau apa saja itu bisa kita pelajari dari situ. Mungkin dari Mbak Vivi ada tambahan lagi, silakan. Ya, jadi
Belajar itu tidak hanya berupa teks atau tulisan, tapi kita bisa belajar dari pengalaman orang ke orang. Nah, di situ kita gali, kemudian apa sih, kenapa orang ini kok bisa begini, kita gali prosesnya seperti apa, dan disitulah secara tidak langsung akan tumbuh sistem pembelajaran. Seperti itu, seperti yang disampaikan. Mungkin ada materi yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, kita bagi kelompok saja ya, biar tercipta ya. Biar ada suasananya. Biar tidak hening seperti ini. Gimana kita bagi kelompok atau Ya, bagi kelompok sendiri. Ya, masing-masing satu kelompok 3 orang. Silakan bisa cari sendiri atau kita yang menentukan bagaimana? Cara sendiri. silakan yang memilih 3 kelompok. Maksudnya satu kelompok 3. Satu kelompok. Nah, di sini kita akan main kuis ya, tidak Yang tidak boring. Sini dulu. Oh iya, gimana punya Mbaknya bisa kembali untuk Gak apa-apa yang satunya ya apa kita satu kelompok. Oke teman-teman, jadi materi hari ini yaitu kita bermain dengan kahut. Bisa membuka melalui Google-nya aplikasi kahut, Google saja bisa download sama aplikasi. jejak dulu nggak apa-apa ya. Biar bisa ingat. Jangan sendiri. Enggak mau. Ini Jangan begitu. Nah, setelah membagi kelompok, kita akan bermain quiz. Nah, quiznya ini melalui Kahoot. Dibuka Google-nya. Diganti kahoot.id. Sudah. Ini warna zoom ini silakan dibuka Kahoot-nya. Silakan dibuka kahutnya ya. Sudah dibuka? Sudah. Setelah dibuka, kita akan bermain kuis selama sekali. Akan kali Investing dulu. Ayo gini. Jawabannya dah. sebentar, ini masukkan pin dulu. Jadi silakan pinnya ditulis ya. Silakan masukkan pin. 5571655. Terus Bu, ya sudah rajin. Ini belum ada pemainnya. Nurul, sudah masuk. Nur Malis, ayo silakan. Ayo yang lain silakan bergabung. Laras. Idolamu. Kita, Idola apa ya? Keren. Ayo, sudah gabung semuanya. Sudah gabung? Baik, saya Sonia, teman-teman. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke.
Yeay. Oke, lanjut lagi sahabat berikutnya. Untuk yang selanjutnya, sumber belajar yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran merupakan pengertian dari A. Sumber belajar, B. Media pembelajaran, C. Sumber belajar yang sudah dirancang dan dimanfaatkan, D. Media pembelajaran yang belum ada. B. Ayo, sekarang jawabannya adalah untuk selanjutnya yaitu film, slide, video, model, boneka merupakan bagian sumber belajar dari A. Sumber cetak, B. Sumber non cetak, C. Sumber berupa fasilitas, dan D. Sumber berupa lingkungan. Ayo, jawabannya yang mana? C. Aku bohongnya kok. Oke, jawabannya yang benar adalah B. B. Jawabannya yang benar yang B. Lanjut soal ini soal terakhir, nanti kalau pemenangnya dapat apa nanti dapat gift dari nyata ini. Selanjutnya berikut ini yang bukan termasuk dalam sumber belajar pada umumnya yaitu A. Pesan, B. Orang, C. Alam atau peraga, yang B. Transparansi. Ayo jawabannya yang mana? Nanti kita kasih hadiah buat yang dapat peringkat pertama ya. Ya, beruntung deh. Ya. Ayo, maju. Saya kedua Mbak Ipanya, mana Mbak Ipana? Ya, silakan maju. Selanjutnya tadi Mbak Laura. Ayo, kasih tepuk tangannya dulu. Yeay. Apa? Sudah sampai. Wes. Oke, yang juara satu tadi yang mana Mbak Nurma? Ya, ini Mbak Nurma kasih apa ya? Buku buat pelajar, buat sumber belajar ya. Yang kedua tadi Mbak Tintana ya. Kita kasih nih ada boneka ya kayaknya mereka kasihan ya. Ini Mbak Lala kita kasih buku buat belajar, buat tulis ya, buat nyatet nanti biar kalau pintar ya. Apa kesan-kesannya saat pembelajaran dari Mbak Ayu? Keren. Halo teman-teman, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran sumber belajar bersama Bu Vivi dan Bu Deva. Terima kasih. Kayaknya terima kasih ya. Ya, sama-sama. Silakan duduk. Ya, baik teman-teman, hari ini adalah pembelajaran kita mengenai sumber belajar. Untuk materi selanjutnya kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Ya.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya kami membahas tentang evaluasi pembelajaran. Nah, kira-kira ada nggak dari teman-teman ini yang bantuin kita buat jadi operator? Saya, Irma, silakan. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita itu akan belajar tentang evaluasi pembelajaran. Materi pada ini evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses untuk mendapatkan data dan informasi. Pada hari ini kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran. Apa sih itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian atau judgement dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian meskipun sangat berkaitan akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna evaluasi pembelajaran yang sebenarnya. Ujian atau tes hanyalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menjalankan proses evaluasi. Nah, menurut Morehead dan Astro dan kawan-kawan, ada beberapa istilah pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Ada yang berupa tes, pengukuran, evaluasi, dan asesmen. Next slide. Nah, menurut Ari Kunto, evaluasi pembelajaran merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan dapat tercapai. Nah, menurut Rina Febriana sendiri, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan data dan pengumpulan informasi dalam penilaian atau asesmen keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Ada beberapa istilah, yaitu yang pertama tes, yang kedua evaluasi, yang ketiga pengukuran, dan yang keempat itu asesmen. Yang pertama tes. Tes adalah tanya jawab yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk menentukan nilai dari 0 sampai 100. Yang kedua evaluasi adalah pengukuran kemampuan oleh guru untuk siswa, bagaimana kemampuan tersebut dan siswa itu mampu mempelajari materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga itu pengukuran, sama dengan evaluasi untuk mengukur kemampuan. Dan yang keempat itu asesmen. Asesmen itu untuk mendiagnosa karakter siswa, bagaimana dalam menanggapi pelajaran tersebut. Oke, selanjutnya itu apa sih manfaat dilakukannya evaluasi pembelajaran? Nah, berikut ini ada 3 manfaat evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Yang kedua, kita memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Manfaat lainnya yaitu bisa meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas. Next slide. Bagi guru sendiri, manfaat evaluasi pembelajaran yaitu sangat memudahkan guru untuk mendapat mengetahui siswa manakah yang menguasai pembelajaran dan siswa mana yang belum menguasai pembelajaran tersebut. Bagi siswa sendiri, manfaat evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengukur pencapaian keberhasilannya dalam mengikuti pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Baik, dari teman-teman mahasiswa, ada yang bertanya? Mohon maaf izin bertanya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan namanya dulu, Mbak. Perkenalkan nama saya Depa Artista Sabila ya. Itu tadi panjenengan menjelaskan tentang evaluasi ya. Pertanyaan saya di sini, apakah evaluasi itu mempengaruhi mutu sekolah? Jadi
Jadi gini, apakah evaluasi itu mempengaruhi mutu sekolah? Iya, karena evaluasi merupakan suatu proses untuk menemukan atau menciptakan akreditasi sekolah tersebut. Jadi akreditasi sekolah itu bisa dilihat melalui evaluasi pembelajarannya. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih. Dari teman-teman mahasiswa ada yang nanya lagi? Puisi di depan. Ya, Mbaknya dulu, mau nggak? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Nur Imaroh. Saya ingin bertanya, apakah ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan evaluasi dalam pendidikan? Ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh guru dalam evaluasi pembelajaran, yaitu ada 4. Yang pertama itu tes, yang kedua itu evaluasi, yang ketiga itu pengukuran, dan yang keempat itu asesmen. Pengukuran atau evaluasi yang dilakukan oleh guru itu untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Ada tadi yang mau bertanya, monggo. Saya tanya, apa tujuan dilakukannya evaluasi pembelajaran? Tujuan dilakukan evaluasi pembelajaran yaitu sebagai penyeleksi siswa manakah yang sudah paham tentang materi pembelajaran tersebut atau belum, sebagai Pengukur keberhasilan di mana siswa itu dapat menerima materi yang disampaikan oleh guru. Mbak Aji boleh duduk kembali. Terima kasih nih Mbak. Sama-sama guru. Dan buat teman-teman mahasiswa, jangan lupa mengerjakan kuis yang telah ibu dosen berikan. Mana Bu? Itu udah kita share di grup kelas ya. Pokoknya monggo dikerjakan. Baik Bu. Mantap. Teman-teman, apakah sudah dikerjakan kuisnya? Sudah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.